Mungkinkah Putin akan selesai, seperti Napoleon pertama di Waterloo? Sejarah 3 abad silam, ketika Kaisar Prancis Napoleon pertama babak belur dikalahkan oleh koalisi Eropa pada 1845 di Waterloo, diprediksi bisa saja terulang lewat Presiden Rusia Vladimir Putin. Tiada yang mustahil untuk ini, buktinya, KTT NATO tahun 2022 berakhir dengan sinyal kuat bahwa Rusia akan dikeroyok oleh pasukan dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu. Lantas, bagaimana itu bisa terjadi? Dan bagaimana kisah tentang Perang Napoleon yang berakhir dengan kekalahan Napoleon pertama di Waterloo? Berikut ulasan Patrick Warane Sorongan dari Suara Pemret, yang juga dirangkum dari berbagai sumber. Jika Perang NATO vs Rusia terjadi, maka bisa saja sejarah Perang Waterloo terulang. Setidaknya, ini ditandai dengan akan dikerahkannya secara penuh pasukan berikut senjata dari semua negara anggota NATO di semua wilayah penting di benua Eropa. Inilah inti dari KTT 2 Hari NATO tahun 2022, yang berakhir pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022 ini. Presiden AS Joe Biden, negara pemimpin NATO sudah menyatakan hal tersebut, dilansir dari kantor berita pemerintah Prancis, AFP, Rabu ini. Pernyataan Biden bahwa strategi Putin menyerang Ukraina sejak tanggal 24 Februari tahun 2022 telah menjadi bumerang. Perang di Ukraina sendiri disebut-sebut tak lepas dari provokasi AS ke Rusia, dengan menjadikan Ukraina sebagai titik apinya. Dengan terus menggelar perang urat saraf, cyber, bahwa Rusia segera menyerang Ukraina, target AS pun terwujud, Rusia menghantam Ukraina, dengan tanpa henti hingga kini. Pemerintah dan kalangan analisis China, sebagaimana berulang kali dilansir dari tabloid pemerintah Tiongkok Global Times, menilai bahwa AS kemudian lari ketika api yang ditebarkannya telah berkobar di Ukraina. Rusia pun didesak oleh AS supaya menjadi paria global, sekaligus menjadi peluang bagi AS untuk mewujudkan obsesinya untuk memaksakan hegemoninya secara geopolitik. Menurut ulasan tabloid itu, AS sukses di Ukraina, sebagaimana yang dilakukannya di banyak negara lain, terutama di Timur Tengah. Tak peduli akan orang-orang tak bersalah yang terbunuh, AS dianggap menempuh segala cara untuk menanamkan hegemoninya secara global, sekaligus menjadi preman dunia, dan penjual senjata. AS diklaim memprovokasi kemudian suatu negara yang sudah gemetaran karena provokasi itu, seperti Taiwan menghadapi ancaman China, terpaksa mengeluarkan fulus, membeli senjata dari AS. Lantas, bagaimana jika kelak Rusia dikeroyok oleh seluruh negara anggota NATO, plus negara-negara mitra NATO di Asia seperti Jepang? Jawabannya, bisa jadi Rusia kalah, tidak kalah, atau berimbang. Ini karena di belakang Rusia, ada China, mitra dekatnya. Juga, ada negara-negara lain dari berbagai belahan dunia, yang selama ini menjadi korban sanksi AS, yang kemungkinan bakal bergabung dengan Rusia dan juga China. Politik luar negeri Rusia di era Putin, setidaknya persis sama dengan yang dilakukan oleh Kaisar Prancis Napoleon pertama, tahun 1803 sampai tahun 1815, yang mengobarkan Perang Napoleon. Hanya saja, Perang Napoleon tentu saja berbeda dengan sekarang ini, jika perang antara NATO vs Rusia terjadi. Di era sekarang, tiada lagi senjata-senjata seperti senapan locok, pistol atau meriam sistem Gribby Yuval andalan Napoleon pertama, yang di era tersebut dianggap paling canggih. Di era milenium ini, selain hadir senjata-senjata mematikan, seperti nuklir serta senjata biologis, hadir pula senjata tanpa wujud, alias pasukan siber. Tapi yang pasti, jika perang antara NATO dan Rusia terjadi, semua pihak yang baku hantam ini sama-sama memiliki persenjataan canggih yang serupa, lepas dari besar kecilnya jumlah yang dimiliki. Perang Napoleon sendiri adalah serangkaian konflik besar, yang mengadu kekaisaran Prancis dan sekutunya. Prancis dikeroyok koalisi kekuatan Eropa dikobarkan oleh Napoleon pertama. Koalisi ini kemudian berfluktuasi menjadi kekuatan Eropa lewat pembentukan berbagai koalisi. Pertempuran Waterloo terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 1815 di dekat Waterloo, sekitar 15 km selatan Brussels, ibu kota Belgia. Inilah pertempuran terakhir Napoleon pertama. Kekalahan dalam perang ini menjadi penutup sejarah bagi Napoleon pertama sebagai Kaisar Prancis. Pertempuran ini juga dicatat dalam sejarah sebagai penutup dari 100 hari sejak larinya Napoleon pertama dari Pulau Elba. Kekalahan pasukan Prancis di Waterloo terjadi ketika melawan pasukan Inggris Belanda Jerman di bawah pimpinan Jenderal Wellington, dan sekutu Prusianya, pimpinan Feldmarschall Blücher. Perang Waterloo telah mengakhiri kekuasaan 100 hari kekuasaan Napoleon, diikuti dengan akhir dari Kekaisaran Prancis pada tanggal 22 Juni tahun 1815. Setelah kekalahan militernya secara total yang kedua dalam waktu yang berdekatan itu, Prancis dibebankan persyaratan perdamaian yang memberatkan dalam Perjanjian Paris II. Napoleon pertama menjadi tawanan perang oleh pihak Inggris dan ditahan di Pulau Santa Helena di Laut Atlantik hingga meninggalnya pada tanggal 5 Mei tahun 1821 sebagai orang buangan. Pertempuran Waterloo sendiri bermula pada tanggal 13 Maret tahun 1815, 6 hari sebelum Napoleon pertama tiba di Paris, ketika Kongres Wina menyatakannya sebagai penjahat. 4 hari kemudian, Britania Raya, Rusia, Austria dan Prusia, memobilisasi tentara mereka untuk mengalahkan Napoleon pertama.
Napoleon pertama mengetahui bahwa sekali gagal untuk mencegah satu atau lebih dari sekutu-sekutu koalisi ketujuh, maka kesempatan satu-satunya untuk tetap memegang kekuasaan, adalah menyerang sebelum koalisi sempat bergerak. Susunan awal pasukan Wellington dimaksudkan untuk membalas ancaman Napoleon pertama, yang mengepung tentara koalisi dengan bergerak melewati Mons ke barat daya Brussels. Hal ini dapat memutus jalur komunikasi Wellington dengan pangkalannya di Ostende, tetapi dapat menempatkan pasukannya lebih dekat dengan pasukan Blücher. Napoleon pertama memanfaatkan kekhawatiran Wellington dengan laporan intelijen palsu. Dia membagi pasukannya menjadi sayap kiri dengan Michel Ney sebagai komandan, sayap kanan, dan Emmanuel de Grouchy sebagai komandan dan pasukan cadangan yang dia komandani sendiri. Melintasi perbatasan dekat Charleroi sebelum fajar pada tanggal 15 Juni tahun 1815, Napoleon pertama berhasil mengamankan posisi tengah antara pasukan Wellington dan Blücher. Pada tanggal 16 Juni tahun 1815, Wellington mendapat kabar dari Willem II, dan terkejut mengetahui lajunya pasukan Napoleon pertama. Segera dia memerintahkan pasukannya untuk berkonsentrasi di Quatre Bras di mana Willem II dengan Brigade Karl Benhat dari Sachsen-Weimar-Eisenach, mempertahankan posisi mereka melawan pasukan Ney. Ney diperintahkan oleh Napoleon pertama untuk mengamankan persimpangan Quatre Bras agar dapat di kemudian hari maju ke timur, dan memperkuat Napoleon pertama. Akibatnya fatal ketika Napoleon pertama kejar Wellington. Napoleon pertama bergerak menuju konsentrasi tentara Prusia pada tanggal 16 Juni tahun 185 dengan pasukan cadangan, dan pasukan sayap kanan. Dia mengalahkan Blücher di pertempuran Ligny, di Quatre Bras. Wellington datang, dan memukul mundur Ney. Tetapi, kekalahan Prusia di Ligny membuat Wellington tidak dapat mempertahankan posisinya di Quatre Bras, sehingga keesokan harinya dia mundur ke utara untuk mengambil posisi bertahan. Prusia mundur dari Ligny tanpa gangguan, dan juga tanpa disadari oleh pihak Prancis. Sebagian dari pasukan penjaga bagian belakang mereka, tetap berada di posisi, sampai tengah malam, dan beberapa tidak bergerak sampai pagi hari. Pasukan Prusia mundur ke utara, sejajar dengan Wellington. Pasukan Prusia berkumpul di Korps 4 Friedrich Wilhelm Freiherr von Bülow yang tidak diserang di Ligny, dan berada dalam posisi yang kuat di selatan Waver. Napoleon pertama dengan pasukan cadangannya bergabung dengan pasukan Ney pada tanggal 17 Juni tahun 1815 pukul 13 kemudian menyerang pasukan Wellington. Tetapi, mereka tidak menemukan Wellington. Pasukan Prancis ini kemudian mencoba mengejar pasukan Wellington, tetapi hasilnya hanyalah pertempuran kecil pasukan kavaleri di Genepien. Sebelum meninggalkan Ligny, Napoleon pertama memerintahkan Grouchy untuk mengikuti alur mundur pasukan Prusia dengan pasukan sebesar 33.000 orang. Keterlambatan, ketidakpastian arah dari pasukan Prusia, dan ketidakjelasan perintah, membuat Grouchy tidak dapat mencegah pasukan Prusia mencapai Waver. Dari sana, mereka dapat maju mendukung pasukan Wellington. Sebelum tanggal 18 Juni tahun 1815, Wellington sudah tiba di posisinya di Waterloo, diikuti dengan bagian utama dari pasukan Napoleon pertama. Pasukan Blücher berkumpul di sekitar Waver, sekitar 13 km ke arah timur. Lahir dari keluarga bangsawan lokal Kaisar Napoleon Bonaparte sendiri, lebih dikenal sebagai Napoleon pertama. Sebagai Napoleon pertama, dia adalah Kaisar Prancis pada tahun 1804 sampai tahun 1814, dan kembali pada 1815 setelah sukses kabur dari penjara di Pulau Elba. Napoleon pertama berasal dari sebuah keluarga bangsawan lokal dengan nama Napoleone di Buonaparte, dalam bahasa Korsika Naboliwan atau Nabuliwan. Napoleon pertama memiliki pengaruh yang besar terhadap persoalan-persoalan Eropa selama lebih dari satu dasawarsa, ketika memimpin Prancis melawan koalisi dalam Perang Napoleonis. Dia memenangkan kebanyakan dari perang-perang ini, kemudian dengan cepat memperoleh kendali Eropa kontinental, sebelum kekalahan terakhirnya pada 1815 di Waterloo. Karena menjadi panglima terhebat dalam sejarah, perang-perangnya pun dipelajari di sekolah-sekolah militer di seluruh dunia. Napoleon pertama tetap menjadi salah satu tokoh politik yang paling terkenal, dan memicu perdebatan dalam sejarah Barat. Dalam persoalan-persoalan sipil, Napoleon pertama mempunyai sebuah pengaruh yang besar dan lama, dengan membawa pembaruan liberal ke negara-negara yang dia taklukkan, semisal Swiss, Italia, dan sebagian besar Jerman. Napoleon pertama melaksanakan kebijakan-kebijakan liberal pokok di Prancis dan di seluruh Eropa Barat. Prestasi hukumnya yang kekal adalah Kitab Undang-Undang Napoleon, yang telah digunakan dalam berbagai bentuk oleh seperempat sistem hukum dunia, dari Jepang sampai Quebec. Ayah Napoleon pertama, Carlo Buonaparte, adalah perwakilan Korsika di kerajaan Louis ke-16. Napoleon Bonaparte adalah anak kedua dari 7 bersaudara, yang lahir di Casa Buonaparte di kota Ajaccio, Korsika, tanggal 15 Agustus tahun 1769. Dia lahir setahun setelah kepulauan tersebut diserah terimakan Republik Genova ke Prancis. Lahir dengan nama Napoleone di Bonaparte, namun pada usia 20 tahun, dia mengubah namanya menjadi Napoleon Bonaparte. Wangsa Bonaparte adalah keluarga bangsawan yang berasal dari Italia, yang pindah ke Korsika pada abad ke-ayahnya, Nobail Carlo Buonaparte, seorang pengacara, pernah menjadi perwakilan Korsika saat Louis ke-16 berkuasa pada 1777.
Ibunya bernama Maria Letizia Bonaparte, yang memiliki seorang kakak, Joseph, dan 5 adik, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline, dan Jerome. Napoleon pertama dibaptis sebagai Katolik beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang kedua, tepatnya pada tanggal 21 Juli tahun 1771 Katedral Ajaccio. Kebangsawanan, kekayaan, serta koneksi keluarganya yang luas, memberikan Napoleon pertama kesempatan yang besar untuk belajar hingga ke jenjang yang tinggi. Pada Januari tahun 1779, Napoleon pertama didaftarkan di sebuah sekolah agama di Autun, Prancis, untuk belajar bahasa Prancis. Pada Mei tahun 1779, Napoleon pertama mendaftar di sebuah akademi militer di Brienne-le-Château. Di sekolah, dia berbicara dengan logat Korsika yang kental, sehingga sering dicemooh oleh teman-temannya, memaksanya untuk belajar. Napoleon pertama pintar matematika, dan cukup memahami pelajaran sejarah dan geografi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Brienne pada 1784, Napoleon pertama mendaftar di sekolah elit École Militaire di Paris. Di sana, dia dilatih menjadi seorang perwira artileri. Ketika bersekolah di situ, ayahnya meninggal. Dia pun dipaksa menyelesaikan sekolah yang normalnya memakan waktu 2 tahun itu menjadi 1 tahun. Napoleon pertama diuji oleh ilmuwan terkenal Pierre-Simon de Laplace, yang di kemudian hari ditunjuk oleh Napoleon pertama untuk menjadi anggota Senat. Napoleon pertama kemudian menjadi siswa di Akademi Militer Brienne pada 1779 dalam usia 10 tahun. Kecerdasannya membuat Napoleon pertama lulus akademi di usia 15 tahun. Karir militernya menanjak pesat setelah berhasil menumpas kerusuhan, yang dimotori kaum pendukung royalis. Caranya menghabisi mereka pun mengejutkan, menembakkan meriam di Paris dari atas menara pada 1795, saat Napoleon pertama berusia 26 tahun. Berbagai perang yang dimenangkannya termasuk melawan Austria dan Prusia. Pada masa kejayaannya, Napoleon pertama menguasai hampir seluruh dataran Eropa, baik lewat diplomasi maupun peperangan. Di antaranya, Belanda lewat diangkatnya adiknya, Louis Napoleon, Spanyol lewat Joseph Napoleon, Swedia lewat Jenderal Bernadotte sebagai raja, yang kemudian melakukan pengkhianatan. Sebagian besar wilayah Italia yang direbut dari Austria dan Polandia dikuasai lewat diangkatnya adiknya, Józef Poniatowski sebagai wali negara Polandia. Sedihnya perceraian di balik kesuksesan Napoleon pertama menikahi seorang janda bernama Josephine de Beauharnais. Kehidupan perkawinan Napoleon pertama penuh dengan ketidakpercayaan dan perselingkuhan, di antaranya perselingkuhan Napoleon pertama dengan gadis Polandia, Maria Walewska. Napoleon melembagakan berbagai reformasi, seperti pendidikan tinggi, hukum pajak, sistem jalan dan saluran pembuangan, dan mendirikan Banque de France, bank sentral pertama dalam sejarah Prancis. Dia menegosiasikan Konkordat 1801 dengan gereja Katolik, yang berusaha mendamaikan sebagian besar penduduk Katolik dengan rezimnya. Konkordat ini juga disajikan bersama artikel organik, yang mengatur ibadah umum di Prancis. Dia membubarkan Kekaisaran Romawi Suci sebelum penyatuan Jerman pada abad ke-19. Penjualan wilayah Louisiana pada masanya ke AS, akhirnya menggandakan ukuran AS. Pada Mei tahun 1802, Napoleon pertama melembagakan Legiun Kehormatan, pengganti dekorasi kebangsawanan yang lama dan Ordo Ksatria, untuk mendorong pencapaian sipil dan militer. Ordo ini masih merupakan dekorasi tertinggi di Prancis. Dalam organisasi militer, Napoleon pertama mengenalkan istilah korps, yang terdiri atas kumpulan divisi. Pembentukan korps ini juga didukung oleh besarnya pendaftaran tentara yang mengakibatkan jumlah tentara menjadi membengkak, sehingga diperlukan suatu kesatuan tentara yang lebih besar dari divisi. Napoleon juga dikenal dengan penggunaan artileri secara besar-besaran untuk menghancurkan tentara musuh, ketimbang menggunakan tentara infanteri secara langsung. Dalam pemilihan artileri, Napoleon memilih artileri yang memiliki mobilitas tinggi, agar bisa mendukung taktik manuver, yang sering digunakannya dalam pertempuran. Salah satu artileri yang sering digunakan adalah meriam sistem Tahunsi, yang sebenarnya lebih merupakan inovasi dari meriam sistem Gribieval. Tidak semua peperangan berhasil dimenangkan oleh Napoleon. Kegagalan dalam menginvasi daratan Mesir yang membuatnya berhadapan dengan kekuatan Inggris, Mamluk dan Utsmani. Meski di daratan gurun, Napoleon sukses mengalahkan tentara gabungan Utsmani dan Mamluk dalam pertempuran Piramida. Tetapi beberapa hari kemudian, armada Prancis dikalahkan oleh armada Inggris di bawah pimpinan Laksamana Horatio Nelson di Teluk Aboukir. Armada Horatio Nelson untuk kedua kalinya berhasil mengalahkan armada Prancis. Kali ini dalam pertempuran laut di Trafalgar, antara armada Prancis Spanyol yang dipimpin oleh Laksamana Villeneuve dengan armada Britania Raya pimpinan Laksamana Nelson. Meskipun Nelson gugur dalam pertempuran ini akibat terkena tembakan sniper Prancis. Napoleon pertama gagal menginvasi Rusia karena ketangguhan dan kecerdikan strategi Jenderal Mikhail Illarionovich Kutuzov dan Tsar Alexander pertama dalam menghadapi pasukan Prancis. Rusia berhasil memanfaatkan musim dingin Rusia yang dikenal mematikan serta pengkhianatan Raja Swedia, Jenderal Bernadotte.
Strategi Rusia dalam hal ini adalah membakar kota Moskwa ketika Napoleon berhasil menaklukkan kota itu setelah melewati pertempuran melelahkan di Borodino dan mengharapkan sumber logistik baru. Kekalahan di Rusia diulangi lagi oleh Adolf Hitler dari Jerman pada Perang Dunia II. Kekalahan yang mengakhiri karirnya sebagai Kaisar Prancis selama Perang 100 Hari di Waterloo mengakibatkan Napoleon pertama dibuang ke Pulau Saint Helena sampai wafatnya.